wabarakatuh. Good morning students. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Meskipun kita hanya bisa melakukan pembelajaran lewat video online, tapi saya harap kalian tetap bisa melaksanakan semua tugas-tugas dan tetap hadir di setiap kelas yang akan kalian ikuti. Perkenalkan, saya Nur Adiana Solehati. Saya di sini akan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 10. Untuk anak-anakku semua, kalian bisa memanggil saya Budian atau Miss Dian. Sebelum saya menyampaikan semua yang akan kita pelajari hari ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui apa saja visi SMK Wahid Hasim. Visi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik anak-anakku, setelah ini saya akan menunjukkan apa saja yang akan kita pelajari selama di semester Gasal tahun 2020-2021 untuk bahasa Inggris kelas 10. Saya akan menunjukkan beberapa slide berikut ini. Baik anak-anak, materi apa sajakah yang akan kalian pelajari di semester Gasal ini? Di sini ada 6 bab. Bab pertama tentang self-identity, kalian akan diajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Bab 2, completing and congratulation, cara memberi ucapan selamat kepada seseorang. Bab 3, intention, yaitu pembahasan materi tentang penggunaan will dan be going to. Bab 4, ada descriptive text. Nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara menggambarkan suatu objek dalam bentuk tulisan. Jadi di bab ini kalian akan diharapkan untuk menulis suatu teks deskriptif. Bab 5, announcement, pengumuman, nanti bisa berupa iklan atau poster. Bab 6 ada past event, pembahasan tentang kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Untuk bentuk penilaian bahasa Inggris, di sini ada 4 tipe. Pertama, tugas tertulis bisa berupa mengisi soal-soal yang akan saya berikan nanti. 2, tugas praktek, speaking, tentang speaking. 3, penilaian harian, itu bisa berupa ulangan harian. 4, portofolio, bisa berupa makalah atau artikel. Untuk KKM Bahasa Inggris sendiri, minimalnya kalian harus mencapai 75. Itu batas minimal dalam pelajaran bahasa Inggris. Baik, kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu self-identity, atau bisa juga disebut dengan introduction atau perkenalan. Di sini apa saja sih yang biasanya kalian ucapkan saat pertama kali bertemu dengan seseorang atau memperkenalkan dirimu? Nah, pertama yaitu pastinya ada your name, menyebutkan namamu. Where you live, di mana tempat tinggalmu, domisilimu. Where you are from, asalmu dari mana. What are you, itu tentang kamu, siapa dirimu, apakah siswa, are you a student or a teacher or a worker, bekerja atau tidak. Nah, ini tentang what are you. Your school, nah sekolahmu di mana? Di manakah kamu bersekolah? Your grade ini kelas berapa? Nah, itu bisa disebutkan dalam introduction nanti ya. Kemudian, what you like and dislike, apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Itu juga bisa kalian sebutkan saat memperkenalkan diri. Your hobby, kegemaranmu apa, kesukaanmu apa. Nah, itu boleh. Age itu usia. Boleh kalian menyebutkan usia kalian atau boleh tidak, juga tidak mengapa. Makanya ini saya tulis sometimes itu terkadang bisa disebutkan dan terkadang juga tidak disebutkan, tidak masalah. Atau juga tentang tanggal lahir dan tempat tanggal lahir boleh, kalian sebutkan boleh. Family background itu
Biasanya ada yang ketika kita memperkenalkan diri menyebutkan, oh saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya mempunyai kakak, saya mempunyai adik. Nah, itu juga boleh kalian sebutkan. Setelah ini saya akan menunjukkan video sederhana tentang cuplikan bagaimana saat kalian bertemu dengan orang baru dan memperkenalkan diri dengan mereka. Berikut adalah videonya. Let's watch the video. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that Holly? No, it's Molly. 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 What's your last name, Molly? Lynn. Lin. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Okay, welcome, Steve. Hello, Ms. Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Ah, there you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. Crumb. Ah, here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. Setelah kalian menonton video tentang introduction tadi, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu pronoun. Pronoun ini masih termasuk di bab 1 tentang self-identity. Jadi, tetap semangat dan jangan mengantuk. Oke, students? Pronoun adalah kata ganti. I, you, they, we, he, she, it. Ini yang biasanya kalian dengar, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Ini I, ini semua sebagai subjek. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu untuk selain manusia, berarti bisa tumbuhan, hewan, ataupun benda. Kenapa di sini saya beri kotak-kotak? Karena mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam sebuah kalimat, tetapi mempunyai makna yang sama. Cara membacanya yaitu dari kiri ke kanan. I, me, my, mine, myself. You, your, yours. They, them, their, theirs. We, us, ours. He, him, his. She, her, hers. It, its. Jadi, I, me, my, mine, myself. I artinya saya, kedudukan sebagai subjek. Me, saya sebagai objek. My, barang saya atau kepunyaan saya. Mine, milik saya. Myself, diri saya sendiri. Sama halnya dengan you.
You, yours, yourself. You, kamu, your, kepunyaanmu, milikmu, dirimu sendiri, dan seterusnya. Untuk yang kedudukannya sebagai subjek, subjek itu letaknya di mana sih? Selalu di depan. Subjek letaknya selalu di depan. Jadi kolom ini selalu berada di depan subjek. I, you, they, we, he, she, it. Itu di depan kalimat. Jika objek letaknya ada di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Contoh, I meet you. Saya bertemu kamu. I subjek, meet predikat, you objek. Kalau dibalik, you meet me. You meet me. Kamu subjek, meet bertemu predikat, me kedudukannya sebagai objek artinya saya. Jadi bukan you meet I tetapi you meet me. They berubah menjadi them ketika kedudukannya sebagai objek. Kemudian we artinya kita atau kami berubah menjadi us jika kedudukannya sebagai objek. Begitu juga dengan she menjadi her, he menjadi him, dan it itu sama, tetap it. Sebagaimana dengan you tetap you, objek subjek sama. Lalu kolom selanjutnya tentang possessive adjective. Ada my, your, their, our, his, her, its. Di sini saya beri titik-titik. Kenapa? Karena harus diikuti dengan kata benda. Contohnya, my book, my class, my friend, your book, your friends, their class, our friends, his cat, her boyfriend. Nah, ini harus diikuti dengan kata benda. Jadi, saya tulis titik-titik di sini, jangan sampai salah. My class, kelas saya. Your book, buku kamu, bukumu. Their friends, teman mereka. Our class, kelas kita. Dan seterusnya. Untuk kolom selanjutnya, tentang possessive pronoun, ini juga sama tentang kepemilikan, tetapi bedanya kalau possessive pronoun mine, yours, theirs, ours, his, hers, its itu tidak diikuti dengan kata benda, tetapi sudah tetap itu aja, tanpa kata benda lagi. Mine, milik saya, milikku. Yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita. His, miliknya. Dia laki-laki, ya-nya, miliknya. Hers, miliknya, perempuan. It's, miliknya untuk selain manusia. Nah, kalau my book, buku saya. Mine, milik saya. Itu bedanya. Your book, bukumu. Yours, milikmu. Our house, rumah kita. Ours, milik kita. Untuk kolom yang terakhir yaitu tentang intensive pronoun. Myself, diri saya sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Yourselves itu diri kalian sendiri, di sini jamak ya. Themselves, diri mereka sendiri. Ourselves, diri kita sendiri. Himself, herself, dirinya sendiri. Dan juga itself. Kemudian di sini, kenapa di sini ada you, dua? Kenapa saya tulis you ada dua kali? Karena berbeda di sini. Yang satu you itu single atau singular artinya tunggal. Maka yourself, you, your, yours, yourself. Kalau plural, jamaknya bentuk banyaknya you, jadi yourselves. Di situ ada tambahan s ya. You itu artinya bisa kamu, bisa kalian. Jika banyak orangnya, maka kalian. Kalau cuma satu, berarti kamu. Tetap artinya you.
Sekarang kita lanjut ke contoh. Examples. He ate fried rice. Kira-kira mana di sini yang pronoun? Ya, benar. He adalah pronoun. Kedudukannya sebagai subjek. Subjek selalu letaknya di depan. Contoh kedua. I like ice cream. I like ice cream. Manakah pronoun di sini? Apakah I like ice atau ice cream? I. Benar. I adalah pronoun. Kedudukannya sebagai subjek. Jadi di depan. Kemudian, they visited me. They visited me yesterday. Manakah pronoun di sini? Ya, benar. They adalah subjek pronoun. Kemudian ada lagi me. Me adalah objek pronoun. Jadi di sini ada dua pronoun. Satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Me. Kemudian contoh berikutnya. My car is red. This is mine. Manakah yang pronoun di sini? Oke, saya beri bantuan. Saya tunjukkan kolom pronounnya di sebelah kanan. My car is red. This is mine. Pronoun di sini ada my. Ya, my car. Harus diikuti dengan kata benda. My car is red. This is mine. Mine adalah pronoun. Tepatnya possessive pronoun. Yang artinya mobilku berwarna merah. Ini adalah milikku. Contoh selanjutnya, this class is beautiful. It is ours. Kelas ini indah. Itu adalah milik kita. Kira-kira pronoun di sini yang mana? It. It sebagai pronoun, subjek ya. Ours adalah milik kita. Ini juga pronoun. Dari sini apakah sudah bisa membedakan mana itu pronoun? Oke, mari kita lanjut. Read the requirement, join us. Bacalah persyaratan ini, gabunglah bersama kita. Kira-kira pronoun yang mana? Us, benar. Us adalah pronoun. You accompany them in their party. Pronoun di sini yang mana? Them. Ya, them sebagai pronoun, objek. In their party, their itu possessive adjective harus diikuti dengan kata benda, yaitu party. Their party, pesta mereka. Contoh selanjutnya, I bring my book for me, myself, because this book is mine. I, subjek, pronoun. My book. Ya, di sini juga ada kepemilikan my book diikuti dengan kata benda. Me, objek. Myself, diri saya sendiri. Because this book is mine. Mine, di sini termasuk possessive pronoun. She brings her book for herself. Because this book is hers. Coba kalian cermati letak dari kalimat-kalimat yang sudah saya tuliskan di sini. She brings, she sebagai subjek pronoun. Kemudian ada her book. Her, herself. Because this book is hers, miliknya. Jika diartikan keseluruhan menjadi dia membawa bukunya untuk dirinya sendiri karena buku ini adalah miliknya. Semoga kalian bisa paham tentang materi pronoun ini. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan semua materi pada hari ini tentang introduction atau self-identity and pronoun tadi, sekarang it's time to do your duties or exercise. Tugas dari dua materi tadi yaitu first, try to make a video about your self-identity. And then, open this link to upload your video and do the task. Setelah kalian membuat video tentang perkenalan tadi,
Setelah itu kalian harus mengupload videonya di link yang ada di sini dan mengerjakan beberapa soal di dalamnya. Ingat, video yang akan kalian buat ini adalah video memperkenalkan diri kalian sendiri dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay students, if you have any questions, just contact my number 0857 3239 4715. Okay, that's all my explanation. I hope you understand well. And remember, English is easy, English is simple, and English is fun. I am Nur Adiana Solehati. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.